Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali lagi bersama saya di channel YouTube-nya Multiteknika Elektro. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial untuk rekan-rekan semuanya, untuk teman-teman YouTube semuanya, bagaimana cara menyolder kabel ataupun juga PCB atau komponen yang ada pada PCB yang baik dan benar. Oke, sebelumnya saya mohon maaf ya untuk rekan-rekan semuanya apabila komentar-komentar dari rekan-rekan semuanya telat saya balas atau tidak saya komen, karena memang saya lagi ada kesibukan juga di luar dari pekerjaan saya ini, karena memang saya sedang alih profesi dulu ya untuk bulan-bulan sebelumnya. Emang saya lagi vakum dulu di dunia elektro, makanya saya sering atau saya jarang memposting dan juga jarang melihat komentar-komentar dari rekan-rekan semuanya. Jadi sebelumnya mohon maaf sebesar-besarnya apabila komentar-komentar dan pertanyaan-pertanyaan dari rekan semuanya tidak saya balas ya, atau sering telat saya komentari kembali. Oke, namun kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana sih cara menyolder yang baik dan benar itu, karena memang terkadang di komentar juga masih ada rekan-rekan semuanya yang masih bertanya bagaimana cara menyolder yang baik dan benar. Oke, kali ini saya akan langsung saja ya ke postingan, yaitu bagaimana cara menyolder yang baik dan benar. Yang pertama kita siapkan dulu solder. Kemudian ada kabel, ini saya menggunakan kabel tunggal. Kemudian ada PCB yang ada komponennya, kemudian amtek, kemudian tinol dan juga tang dan juga cutter. Oke ya, langsung saja kita ke tutorial. Nah, oke, jadi cara menyolder yang baik dan benar ini yang pertama yang perlu kita siapkan di sini ada kabel. Sini saya menggunakan kabel tunggal, kemudian juga kabel serabut dan juga PCB yang masih ada komponennya. Nanti kita coba cabut dan kemudian kita pasangkan kembali dan kita solder ulang. Nah, kemudian di sini saya gunakan amtek. Amtek ini adalah untuk membersihkan mata solder. Nah, jadi yang utama di sini ada keutamaan yang harus rekan-rekan perhatikan, yaitu adalah mata solder. Mata solder yang rekan-rekan semuanya gunakan. Karena biasanya ya ada harga, ada kualitas. Semakin kualitasnya bagus mata solder ini, maka dia harganya juga pun akan ikut naik atau ikut mahal ya. Di sini saya menggunakan mata solder yang harganya sekitar Rp30.000. Dan saya juga sudah pernah mencoba yang menggunakan mata solder yang harganya 10.000. Memang itu kurang enak ya digunakan dalam penyolderan. Jadi saya harapkan atau saya sarankan untuk rekan-rekan semuanya yang sedang belajar atau yang sedang mendalami di dunia elektronik, saya sarankan gunakan mata solder atau solder yang berkualitas baik. Jangan menggunakan solder yang harganya di bawah 10.000 atau 15.000, karena memang saya sudah merasakan semua itu. Dan ternyata beda dalam pemasangan nanti atau dalam penyolderannya juga hasilnya akan berbeda ya. Jadi saya sarankan gunakan solder yang berkualitas baik. Kemudian di sini tinol. Untuk tinol sih tidak terlalu bermasalah ya. Entah itu mau dari berbagai merek pun juga tidak masalah. Saya sering menggunakan tinol yang berbagai merek, tidak masalah ya. Oke, langsung saja bagaimana sih cara menyolder yang baik dan benar ini. Karena memang rekan-rekan juga ya masih ada yang bertanya di komentar, di kolom komentar, bagaimana sih cara menyolder yang baik dan benar ini. Oke, nah kali ini saya akan menerangkan ya secara rinci untuk rekan-rekan semuanya supaya tidak gagal paham. Jadi tolong jangan di skip video ini ya. Sebelumnya bantu dulu like and subscribe, juga share ke teman-teman kalian semuanya supaya teman-teman juga tahu bagaimana cara menyolder yang baik dan benar ini. Oke, yang pertama kita kelupas dulu. Kita kelupas kulit kabelnya. Oke. Nah, sesudah kita kupas seperti ini. Oke ya, udah kita kupas. Nah, kemudian untuk cara memegangnya pun juga ini ada triknya ya. Cara memegangnya ada triknya. Oke, kita potong supaya tidak terlalu panjang. Nah,
Untuk cara memegang kabel ini ada triknya. Kita gunakan jari apa sih namanya nih? Pokoknya jari ini ya. Oke. Nah, jari ini kita jepit. Kita jepit seperti ini. Kita jepit ya. Kita jepit dengan seperti ini karena nanti akan beda juga hasilnya. Tapi ini tergantung kenyamanan rekan-rekan semuanya ya. Tapi saya sering menggunakan cara ini. Oke, seperti ini kita jepit dengan menggunakan tangan kiri. Oke, sudah bisa dilihat. Perhatikan jangan sampai di skip ya video ini ya. Nah, oke. Sip. Nah, kemudian untuk cara memegang tinolnya pun seperti ini. Saya sering seperti ini. Tahu juga. Nah, seperti ini nih. Oke, kita jepit seperti ini ya. Oke, perhatikan jangan sampai di skip ya videonya ya, supaya rekan-rekan tidak gagal paham nantinya. Oke, kita lihat. Nah, seperti ini. Kemudian yang pertama, mata solder kita celupkan ke amtek. Ini amtek. Kemudian kita oleskan ke busa. Busa ini khusus busa untuk solder ya. Busa untuk spon atau spon untuk solder, supaya si mata solder ini tetap mengkilat. Oke, bisa lihat supaya tetap mengkilat ya mata soldernya. Oke, caranya seperti ini. Ini kita pegang. Oke, sebentar. Nah, seperti ini sudah bisa dilihat. Nah, yang perlu diperhatikan, yang pertama kali harus mengenai solder itu bukan tinol. Bukan tinol ya, tapi si kabel ini nih. Kabel ini ya, yang pertama harus kena solder. Yang pertama kita beri dulu sedikit tinol di mata soldernya. Oke. Ini agak ngebul ya. Kita beri sedikit. Kemudian kita tempelkan ke kabel ya. Awas ya, yang perlu diperhatikan, jangan sampai yang pertama kali mengenai solder ini jangan dulu tinol. Ini tinol yang pertama kali harus kena dulu. Maksudnya ini kita beri sedikit dulu tinol ya pada mata solder. Yang pertama yang perlu kita perhatikan adalah kita tempelkan dulu mata soldernya ke kabel. Entah itu kabel tunggal ataupun serabut juga sama. Supaya si kabel ini panas dulu ya. Supaya kabel panas, baru kita tempelkan tinol. Oke, lihat. Bentar. Oke, lihat ya, perhatikan. Nah, seperti ini. Oke ya. Nah, maka dia akan menempel. Dia akan menempel secara sempurna. Oke ya, seperti itu ya. Jadi yang pertama yang harus kena mata solder yaitu adalah kabelnya dulu, jangan tinolnya. Oke, jadi dia nanti akan menempel dengan sempurna. Oke, bisa diperhatikan. Nah, maka dia hasilnya akan seperti ini. Dia akan menempel dengan secara sempurna. Kemudian akan kita bandingkan ya, kita bandingkan penyolderannya apabila misalkan tinol dulu. Kita akan bandingkan dengan cara yang berbeda. Ini kita kupas dulu untuk kulit kabelnya. Kita kupas dulu kulit kabel. Awas ya, cara memegang kabel dan tinol ini ada trik ini seperti ini ya, cara memegangnya nih, cara seperti ini supaya dia nanti lebih enak cara menyoldernya. Oke. Kalau seperti ini, misalkan kita solderkan tinol, misalkan kan ada rekan juga yang seperti ini, kemudian disolderkan, nanti kita akan lihat perbedaannya hasilnya. Nah, ini akan seperti ini, akan seperti itu kalau dia dibarengi atau dibarengkan dengan tinolnya langsung. Nah, dia akan seperti ini. Seperti ini juga bagus.
Oke, seperti ini. Seperti ini juga bisa ya. Nanti itu tergantung mata solder yang rekan-rekan semuanya gunakan. Jadi semakin berkualitas mata solder dan solder yang kalian gunakan, maka akan semakin bagus pula nanti dari hasil penyolderannya. Nah, bisa kita lihat. Nah, ini untuk hasil. Nah, ini untuk hasil penyolderan. Ini untuk hasil penyolderan yang dibarengkan dengan tinol. Kemudian kalau yang satu ini, yang pertama mata soldernya didekatkan dulu dengan kabel mata soldernya, kemudian tinol. Nah, hasilnya seperti ini. Perbedaannya seperti ini ya. Jadi rekan semuanya bisa gunakan kedua cara ini. Jadi rekan-rekan semuanya bisa gunakan kedua cara yang sudah saya jelaskan tadi. Jadi jangan di skip videonya, karena kalau di skip nanti akan gagal paham ya. Oke, itu cara kedua cara menyolder kabel tunggal. Kemudian kita coba yang kabel serabut. Nah, ini untuk kabel serabut. Oke. Kita kupas dulu kulit kabelnya. Nah, untuk cara mengupas kulit kabel juga ada caranya ya. Untuk menggunakan tang, saya sering menggunakan tang supaya lebih mudah. Jangan terlalu kencang, ya untuk menekannya. Sedang saja kita putar seperti ini. Putar, kemudian tarik. Nah, ditarik maka dia akan seperti ini hasilnya. Nah, maka hasilnya akan seperti ini, oke? Sip. Untuk cara penyolderannya hampir sama seperti cara menyolder kabel yang tunggal tadi. Untuk memegangnya pun seperti ini. Untuk memegangnya ya. Awas jangan sampai salah memegang, tapi itu juga tergantung kenyamanan rekan-rekan semuanya. Oke. Seperti ini ya. Kalau saya sering menggunakan cara seperti ini. Nah, maka hasilnya akan seperti ini. Jadi yang pertama harus disolder itu adalah kabelnya dulu ya. Entah itu nanti kabelnya mau disambung ke PCB atau apapun saja. Yang pertama yang harus disolder itu adalah kabelnya dulu. Jangan PCB-nya. Kabelnya harus kita beri tinol dulu. Nah, seperti ini. Maka dia akan hasilnya akan seperti ini. Kita perhatikan. Nah, maka hasilnya akan seperti ini. Oke. Ini adalah cara menyolder yang sering saya lakukan. Seperti ini ya. Oke. Nah, itu adalah bagaimana cara menyolder kabel serabut dan juga kabel tunggal. Jadi sebenarnya memang cukup sederhana juga ya rekan-rekan semuanya pasti bisa. Tapi yang memang sedang mempelajari atau yang sedang mendalami di dunia elektronik ini pasti agak kesulitan juga. Oke, kemudian sekarang bagaimana sih cara mencabut komponen, cara mencabut dan juga cara memasang komponen yang ada pada PCB ini. Oke, sekarang kita siapkan dulu atraktor atau penyedot timah. Oke, di sini saya menggunakan atraktor yang seperti ini. Nah, untuk atraktor juga saya sarankan menggunakan yang bagus lah ya. Yang bagus meski harganya tidak terlalu, jadi harganya jangan terlalu murahan juga ya. Harus yang minimal yang sedang. Karena semakin bagus kualitas atraktor yang rekan semua gunakan, maka akan semakin bagus pula nanti dalam proses penyabutan komponen atau penyedotan sisa-sisa timah yang ada pada PCB ini ya. Semakin bagus kualitasnya, biasanya dia akan semakin bagus pula dalam penyedotannya. Karena sudah saya coba juga ya, dari yang harganya murah sampai yang sedang, saya gunakan, emang perbedaannya ada ya, dari nanti segi dari cara penyedotannya nanti hasilnya akan berbeda pula. Oke. Nah, untuk cara menyedot timah dan juga nanti untuk memasangkan komponennya kembali,
Yang pertama yang perlu rekan perhatikan, ini lihat dulu tinolnya ini masih mengkilat ataukah tidak. Kalau misalkan sudah tidak mengkilat atau udah berwarna kecoklat-coklatan, maka nanti bisa kita tambahkan sedikit tinol di sini untuk mempermudah dalam penyedotan komponen nanti. Misalkan kita beri timah dulu sedikit. Seperti ini. Kita beri timah ya. Kita beri dulu sedikit timah atau tinol. Sedikit ya. Jangan terlalu banyak juga memberikan tinolnya. Nah, yang pertama kali yang kita sentuhkan pada PCB atau pada komponen yang ada pada PCB ini, yang pertama kita solder dulu supaya dia meleleh dulu si komponennya. Nah, ini untuk atraktor ini kita tekankan di sini supaya dia tidak bergerak. Tekan yang pertama ke sini. Oke. Kalau sudah terlihat mencair, baru yang pertama atraktornya jangan lupa ya. Nah, atraktornya jangan lupa kita tekankan di sini, kemudian ini supaya meleleh dulu, baru kita sedot. Nah, dia akan seperti itu. Jadi ini hanya satu kali sedotan saja dia sudah bisa lepas ya. Hanya satu kali sedotan. Kita lihat bentar. Nah, si komponen ini sudah lepas ya hanya dengan satu kali sedotan. Karena biasanya kalau menggunakan atraktor yang kualitasnya biasa, dia akan beberapa kali harus menyedot si timah atau tinol ini ya. Sisa timah ini akan beberapa kali dia. Oke, sudah terlihat. Ini sudah lepas komponennya. Karena kakinya kan ada dua ya. Nah, ini yang satu udah lepas. Kemudian yang satunya lagi kita sedot. Ini adalah cara yang paling mudah dan cara yang sering saya gunakan ya dalam menyedot sisa timah. Jadi yang pertama yang perlu kita tempelkan adalah soldernya dulu. Kemudian atraktor. Jadi harus dipastikan dulu bahwa si tinol ini benar-benar sudah meleleh. Nah, maka komponen akan tercabut dengan sempurna. Oke ya. Komponen ini akan tercabut dengan sempurna. Sip, seperti itu ya. Jadi sebenarnya memang ini cukup mudah bagi yang sudah melakukan beberapa kali penyolderan. Cuman yang sedang mendalami, emang dulu juga saya seperti itu ya. Dulu pas waktu saya belajar memang sering kesulitan dalam cara menyolder dan juga cara menyedot dari timah ini. Kemudian sekarang untuk cara pemasangannya juga sama ya seperti biasanya. Kita pasangkan dulu komponennya. Kita pasangkan komponen pada jalur PCB ini. Maka dia nanti akan terlihat kakinya seperti ini ya. Kemudian sama, kita tempelkan dulu solder, baru tinol. Yang pertama juga ini sama, solder baru tinol. Oke, solder baru tinol ya. Dan kita lihat hasilnya. Hasilnya akan seperti ini. Jadi hasil penyolderan yang bagus itu adalah si kaki komponen ini benar-benar terkena timah ya. Benar-benar terkena tinol yang bagus itu ya. Jadi jangan sampai, nah seperti ini contohnya misalkan, nah ini kan bolong, bukan yang ini. Ini semuanya bagus nih. Nah, jadi ini harus benar-benar terkena tinol semuanya. Okay? Nah, oke, itu tadi ya bagaimana cara menyolder kabel tunggal ataupun serabut yang baik dan benar, dan juga cara melepas, juga cara memasangkan komponen yang ada PCB ini ya. Jadi sebenarnya ini adalah cara yang cukup sederhana. Memang sederhana bagi yang sudah misalkan jam terbangnya yang sudah agak lama juga. Tetapi ini kita sharing ya, bukan berarti
saya juga mempunyai ilmu banyak, namun di sini kita sharing bareng-bareng. Kalau misalkan ada kesalahan juga dalam pembuatan video ini, tolong berikan kritik dan juga saran pada kolom komentar ya. Karena memang manusia ini tidak ada yang sempurna. Di atas langit masih ada langit juga. Oke ya. Jadi mungkin cukup sekian dulu tutorial dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya. Apabila ada salah atau misalkan ada kekurangan yang saya berikan pada tutorial ini, mohon dimaklumi karena memang saya juga masih tahap belajar juga, masih sama-sama belajar juga. Oke ya, mungkin cukup sekian tutorial dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.